ini kembali karena kasih Tuhan mengumpulkan kita di tempat yang Tuhan sudah berkati ini. Mari kita mau bangkit berdiri, kita mau mulai persekutuan doa kita. Kita memberikan salam kepada sahabat kita, kiri dan kanan. Kita mau katakan, kita bertemu lagi. Kita bertemu lagi, untuk puji Tuhan. Kita bertemu lagi dalam kasih. Sesuatu pasti terjadi untuk kebaikan kita. Kita bertemu lagi, untuk puji Tuhan. Kita bertemu lagi, kita bertemu lagi, untuk puji Tuhan. Kita bertemu lagi dalam kasih. Kita percaya sesuatu pasti terjadi untuk kebaikan kita. Kita bertemu lagi, untuk puji Tuhan. Kita bertemu untuk menyembah Tuhan. Kita bertemu saling mengasihi. Kita bertemu saling menyembuhkan. Puji Dia, puji Dia. Glory haleluya. Kita bertemu untuk menyembah Tuhan. Kita bertemu saling mengasihi. Kita bertemu saling menyembuhkan. Puji Dia, glory haleluya. Puji namanya, puji Dia, puji Dia, glory haleluya. Puji namanya, sekali lagi, puji Dia, glory haleluya. Puji namanya. Kita bertemu lagi hanya untuk puji Tuhan. Amin. Silakan duduk. Kita mau masuk lebih dalam lagi ke hadirat Tuhan. Hadirat Tuhan yang suci dan kudus. Maka kita juga mau mohon untuk Tuhan sucikan dan kuduskan hati ini. Apa yang akan kita persembahkan biarlah layak di hadapan Tuhan, yaitu seluruh kehidupan kita. Kita naikkan pujian ini dengan sungguh hati. Mari Tuhan, sucikan dan kuduskan hati kami. Sucikan dan kuduskan hati ini untuk layak menghadap hadirat-Mu. Kami persembahkan tubuh jiwa rohku, ku serahkan padamu. Ku menyembah-Mu. Kami mau tinggikan nama-Mu ya Tuhan. Tinggikan nama-Mu ya Tuhan. Hanya nama-Mu yang kami muliakan. Mulialah nama-Mu ya Tuhan. Tiada lain seperti Engkau ya Allahku. Besar kuasa-Mu. Tiada lain
sucikan dan kuduskan hati kami. Sucikan dan kuduskan hati ini untuk layak menghadap hadirat-Mu. Tubuh jiwa rohku ku serahkan padamu, ku menyembah-Mu. Tinggikan nama-Mu ya Tuhan, mulialah nama-Mu ya Tuhan. Sungguh tiada lain seperti Engkau ya Allahku, besar kuasa-Mu. Tiada lain seperti Engkau ya Allahku, besar kuasa-Mu. Kami mau tinggikan nama-Mu, tinggikan nama-Mu ya Tuhan. Hanya Engkau yang kami muliakan Tuhan. Nama-Mu ya Tuhan. Tiada lain seperti Engkau ya Allahku, besar kuasa-Mu. Tiada lain seperti Engkau ya Allahku, besar kuasa. Tiada lain seperti Engkau ya Allahku, besar kuasa-Mu. Bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu yang besar dalam hidup kami. Terima kasih Yesus, terima kasih. Mari kita bersyukur secara serempak. Kami bersyukur buat kasih setia-Mu Tuhan. Kami bersyukur buat cinta-Mu. Kami bersyukur buat keselamatan yang Kau berikan. Kami bersyukur Tuhan buat perlindungan-Mu. Kami bersyukur Tuhan Yesus karena Kau satu-satunya juru selamat kami. Kami bersyukur Tuhan bahwa Engkau tidak akan pernah meninggalkan kami. Kami bersyukur punya Allah yang seperti Engkau. Kami bersyukur Tuhan Engkau Allah kami yang penuh kuasa. Kami bersyukur Tuhan karena Engkau begitu mencintai kami. Kami bersyukur Tuhan atas rahmat anugerah-Mu, yaitu Engkau jadikan kami anak-anak-Mu. Kami bersyukur Tuhan, kami sungguh bersyukur punya Allah yang seperti Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tak pernah berhenti Tuhan kami mengucapkan syukur atas apa yang sudah kami alami Tuhan. Hari lepas hari. Karena kami percaya Tuhan, dalam setiap perjalanan hidup kami, sekali-sekali Engkau tidak akan pernah meninggalkan kami. Terima kasih buat malam ini Tuhan. Kembali karena kasih-Mu mengumpulkan kami di tempat yang Kau berkati ini. Terima kasih Tuhan buat kehadiran-Mu dalam setiap pujian dan penyembahan kami. Karena firman-Mu katakan, 2-3 orang berkumpul di dalam nama-Mu, Engkau hadir Tuhan. Saat ini Engkau hadir bukan hanya di tengah-tengah kami,
tapi Engkau hadir dalam setiap hati kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami menyerahkan seluruh persekutuan doa ini ke dalam tangan kasih-Mu dari awal, pertengahan hingga akhir. Biarlah Tuhan apa yang kami persembahkan sungguh berkenan di hadapan-Mu dan menjadi dupa yang harum melalui setiap pujian penyembahan kami. Dan kami sungguh percaya Engkau Allah kami yang kuasa sudah menyediakan makanan bagi rohani kami. Bagi sahabat-sahabat kami masih yang dalam perjalanan, percepat langkah mereka Tuhan untuk mengisi tempat yang sudah Kau sediakan. Bagi sahabat-sahabat kami yang berhalangan Tuhan, yang sakit, yang mendapatkan masalah atau apapun Tuhan, pada malam ini tidak dapat bersama-sama dengan kami. Hanya kasih-Mu yang menjangkau mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Beracaralah kami siap Tuhan untuk dapat bersekutu dengan Engkau dalam kuasa Roh Kudus-Mu. Terpuji-pujilah Yesus dalam seluruh hidup kami dari sekarang hingga selama-lamanya. Amin. Amin. Puji nama Tuhan. Kita sungguh percaya kalau Tuhan hadir, Tuhan sudah menyediakan makanan, Tuhan sudah menyediakan damai sejahtera, sukacita terutama dalam kebersamaan kita. Mari kita mau nyanyikan pujian ini, kita mau terima sukacita surga yang akan Tuhan nyatakan di tempat ini. Kita bangkit berdiri, kita dengan semangat kita nyanyikan, terima sukacita surga. Sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa kami Tuhan. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, Kami mau bersorak bagi-Mu Tuhan. Sukacita surga nyata penuhiku. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagi-Mu, sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya. Sahabat kita yang di sini deh. Ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, Kami mau bersorak bagi-Mu Tuhan. sukacita surga nyata Penuhiku. Sekali lagi. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku.
Sukacita surga nyata, sukacita, sukacita surga nyata, sukacita surga nyata penuhiku. Mari dengan senyum yang sukacita surga kita mau nyanyikan ini. Sungai sukacitamu Mengalir dalamku. Yes, yes, yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Yes, yes, yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. mengalir. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu. Melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Mengalir, Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu. mari kita melayani. Melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Sebab hanya Tuhan, Sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. sebab hanya Tuhan. Sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Haleluya. Kita berikan sorak-sorai buat Tuhan yang memberikan kita sukacita. Silakan duduk. Kalau kita sudah dipenuhi dengan sukacita surga, pasti dalam hati kita bergejolak untuk menyatakan sukacita Tuhan. Ya, saya sungguh percaya dari setiap kita yang di sini, mari mau membagikan apa yang Tuhan sudah beri buat kita, kasih-Nya, pertolongannya, cintanya, kesembuhan yang diberikan atau apapun. Kita mau berbagi kesaksian. Siapa mungkin Jimmy sudah senyum-senyum? Silakan. Ya, kita berikan kemuliaan buat Tuhan. Oh, diwakili oleh Ibu Jimmy. Ya, puji Tuhan. Shalom, saya ingin memberi kesaksian bahwa pertolongan Tuhan. Beberapa waktu yang lalu, saya memang punya sakit yang namanya mioklonus. Mungkin beberapa bapak ibu yang di sini juga ada yang tahu kalau dari tim, saya punya kista yang sangat banyak dalam payudara ataupun dalam rahim ya. Nah jadi selain itu saya punya mioklonus. Mioklonus ini apa? Seperti kayak kejang-kejang gitu. Jadi posisinya saya kalau misalkan sebelum saya tidur, saya pasti saat saya rileks, saya itu akan kaki itu dengan sendirinya sarafnya akan getar gitu, getar. Saat ini getarnya udah sampai ke tangan, sampai ke bisa mengeluarkan suara dari mulut gitu. Jadi singkatnya ya memang kalau misalkan saya kecapean atau apa, saya nggak punya tenaga untuk berjalan, bahkan berdiri gitu. Agak susah lah. Jadi
Saya merasakan terutama beberapa hari yang lalu, saya tuh bahkan kayaknya saya nggak bisa berdiri gitu, karena lemas, di lutut juga lemas, di sini terutama di bagian pinggul kiri kanan. Jadi saya nggak punya tenaga gitu, tapi saya percaya dalam pertolongan Tuhan, Tuhan akan selalu menguatkan saya dan Tuhan akan menyembuhkan saya. Karena kayak orang bilang kan kalau misalkan punya kista, punya miom yang sangat banyak di payudara, itu pasti tanda-tanda kayak tumor atau kanker atau yang lainnya. Tetapi apapun itu, yang namanya kita hidup kan pastinya juga akan berpulang pada Tuhan. Jadi kapanpun waktunya Tuhan mau panggil itu saya siap, gak apa-apa. Yang pasti saya mau menikmati sukacita di dalam Tuhan, bahwa saat ini saya percaya Tuhan akan menyembuhkan saya. Jadi yang saya mau saksikan juga, saya bersyukur hari ini saya bisa datang di sini karena tepatnya 2-3 hari yang lalu juga saya bahkan gak bisa berdiri, saya lemes banget, jadi posisinya harus banyak berbaring. Karena kalau duduk pun, mungkin dari saya duduk ke berdiri itu, lutut saya gak kuat menopang badan saya. Jadi di kiri kanan tuh sakit ya. Saya bersyukur hari ini saya bisa berkumpul di sini untuk boleh memuji Tuhan dan menyembah Tuhan bersama. Terima kasih. Ya, puji Tuhan, terima kasih Eli. Kita sungguh percaya bahwa kasih Tuhan tidak akan pernah lepas dari seluruh kehidupan kita. Karena Tuhan mengasihi anak-anaknya. Kekuatan yang Tuhan berikan, terutama buat Eli, pasti Tuhan akan nyatakan, karena ini semua anugerah Tuhan. Kita sungguh bangga punya Allah yang seperti Dia, Bapa yang baik dan sungguh amat sangat baik. Terutama dari sekian banyak umat, Tuhan memilih kita sebagai anaknya. Kalau saya bayangkan, saya berasal dari keluarga yang mama saya itu sembayang. Jadi bukan dibaptis dari kecil. Mereka percaya akan agama ya kelenteng, tepekong, segala-segalanya. Tapi saya percaya kalau Tuhan sudah memilih kita untuk menerima anugerah keselamatan, siapapun itu, kapanpun saatnya, pasti Tuhan akan memberikan jalan supaya kita bisa menerimanya, karena kita sudah dipilih dari sejak kandungan ibu kita. Kita bersyukur punya Allah yang seperti Dia. Kita bersyukur punya juru selamat Tuhan kita Yesus Kristus. Keluarga saya, kami dari kecil-kecil sekolah di sekolah Katolik. Jadi terakhir papa saya yang ikut Yesus. Mama saya duluan, engkong, emak juga terima. Jadi firman Tuhan katakan satu orang keluarga diselamatkan, seisi rumah akan selamat. Itu yang kami pegang. Percayalah, bukan kita yang memilih Tuhan, tetapi Dia yang memilih kita untuk dijadikan anak-anaknya. Biarlah pujian ini menguatkan kita, karena kita hidup hanya oleh anugerah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ku hidup karena anugerah-Mu. Benar Tuhan, tiada yang dapat Tuhan. Yang kami banggakan, karena Engkau mencintai setiap kami Tuhan. Ini hidupku, pimpin jalanku. Yesus, mari Yesus,
Pegang eratlah tangan kami. Kami tak dapat hidup di luar kasih-Mu, Bapa. Jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Sungguh kasih-Mu Tuhan. Inilah hidup kami Tuhan, Hidupku, mari Allah Roh Kudus pimpin setiap jalan kami. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu, Bapa. Jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Mari kita bangkit berdiri, kita panggil Dia. Yesus pegang erat tanganku. Inilah anak-anak-Mu Yesus. Kami tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Kasih-Mu, Bapa. Jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Mari kita panggil Dia, Yesus. Yesus, Peganglah setiap tangan anak-anak-Mu Tuhan. Ku tak Benar, dapat Tuhan. hidup di luar kasih-Mu, Bapa. Jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Engkau alasan selama ku hidup. Engkaulah alasan selama kami hidup Tuhan. Haleluya. Mari Allah Roh Kudus, kami haus akan Engkau. Urapi dari setiap kami ya Allah Roh Kudus yang rindu akan Engkau. Dengan penuh kerinduan kita panggil Dia ya Allah Roh Kudus. Haleluya. Ya Roh Kudus, ku haus padamu. Mari puaskan sekarang kerinduanku. ya Roh Kudus. Ya Roh Kudus, Kau menuntunku. Pimpin setiap langkah kami ya Roh Kudus. Pimpin langkah
Yesus Tuhan kami. Yesuslah Tuhan bagi semua bangsa. Dengan penuh kerinduan kami panggil Engkau, ya Allah Roh Kudus. Puaskan ya Allah Roh Kudus. Puaskan sekarang kerinduanku, ya Roh Kudus, Kau menuntun. Pimpin setiap langkah kami. Pimpin langkahku, ku taat selalu. Mari Nyatakan kemuliaan-Mu di tempat ini, ya Tuhan Allahku. Beriku belas kasihan-Mu, bangkitkan Roh-Mu di dalamku, nyatakan kuasa nama-Mu. Yesuslah Tuhan, Engkau Yesuslah Tuhan kami. Yesuslah Tuhan, Yesuslah Tuhan, Yesuslah Tuhan. Yesuslah Tuhan bagi semua bangsa. Engkaulah Yesus Tuhan kami. Mari Allah Roh Kudus penuhi setiap kerinduan hati anak-anak-Mu. Jangan lewatkan dari setiap kami. Biarlah kami menyembah Engkau di dalam roh dan kebenaran. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Ya nama sikiata tata karalalala.
Jadikan kami duta-dutamu ya Allah Roh Kudus, untuk mewartakan kabar sukacita, untuk mewartakan kasih-Mu dalam setiap tingkah laku kami, bagi setiap anak-anak-Mu yang Kau kasihi, yang mau untuk Kau pakai Tuhan. Engkau juga akan memperlengkapan kami dengan kuasa-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Sikiata tata karalalala inasikana. Amin. Benar Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Ya nama-nama sikiata tata karalalala sikiata tata karalalala. Ya nama-nama sikiata. Terima kasih ya Allah Roh Kudus. Benar kami tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Kami tak dapat hidup menurut kehendak kami. Biarlah kami hidup di dalam jalan-Mu. Kami bersyukur buat malam ini Tuhan. Engkau sudah mengirim anak-Mu, saudari kami Dena. Engkau sudah mempersiapkan dia untuk memberikan makanan bagi rohani kami. Biarlah roh Allah yang ada dalam hidupnya mewartakan setiap kabar yang daripada Engkau, supaya kami dapat melakukannya dengan kekuatan yang daripada-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Oh Tuhan, jadikanlah, inilah kerinduan hati kami Tuhan. Lembut seperti tanah yang baik dan subur, agar benih firman-Mu, agar benih firman-Mu dapat bertumbuh, berbunga dan berbuah lebat, berbunga dan berbuah lebat, berbunga dan berbuah lebat. Terima kasih Tuhan. Silakan duduk. Kita siap untuk mendengarkan pewartaan Tuhan. Selamat malam. Tes, tes. Tes 1 2. Udah nyala sih. Tes 1 2. Oke, selamat malam Bapak Ibu sekalian. Nama saya Dena Sukiato, saya dari Paroki Blok Q, Santa Perawan Maria Ratu. Sekarang ini saya ketua katekese. Saya pernah, ini sebelum dibongkar, kita lakukan komuni pertama untuk anak berkebutuhan khusus sebelum Romo Anton pergi. Jadi ruangan ini sangat berkesan, karena begitu kami selesai, besoknya itu semua diangkat. Setiap kali masuk ruangan ini ada emosional sendiri terus terang. Oke, hari ini saya diberi tema panutan. Yang jelas saya belum jadi panutan. Yang jelas saya masih suka browsing online shop, ya. Saya masih suka makan enak, ya biarpun saya bukan orang kuliner. Saya masih ingin mencari sesuatu yang menyenangkan saya. Hari ini saya ingin melihat
pasti di dalam kitab suci banyak sekali tokoh-tokoh yang harus kita contohi. Yang jelas Bunda Maria, yang jelas juga Santo Yosef, Stefanus, Paulus dan banyak. Tapi hari ini saya mau kita semua melihat satu perikop yang saya yakin semua pernah dengar dan pernah tahu. Tapi mari kita sama-sama lihat. Kalau yang bawa kitab suci boleh sama-sama buka Matius 4 tentang bagaimana Yesus memanggil murid-muridnya, lebih tepatnya memanggil. Kitab suci saya ini cetakan baru tahun 97. Jadi buat teman-teman, paroki saya lagi ada sakramen penguatan, semua orang bawa kitab sucinya, kitab suci zaman cetakan lama, 76, 74 apa 76 ya. Sekarang udah ada kitab suci cetakan dengan bahasa yang lebih gampang dimengerti dan lebih gampang. Mungkin ada baiknya Anda membeli. Saya kasih contoh, salah satu sudah tidak lagi menggunakan kata bahasa roh tetapi bahasa lidah. Satu lagi kata kuatkan digantikan dengan teguhkan. Kenapa kitab suci diterjemahkan dengan bacaan yang tulisan yang lebih baru? Saya kasih contoh. 20 tahun yang lalu, saya juga udah gak muda ya, gak ada tuh kata rempong, gak ada tuh kata lebay, gak ada tuh kata-kata yang sekarang anak muda. Kata bahasa itu mulai bertumbuh. Maka di dalam kitab suci untuk lebih gampang kita mengerti, dibikin cetakan yang jauh lebih gampang untuk dihayati. Saya mengharapkan Anda beli, tapi tolong perhatikan karena edaran kitab suci cetakan lama masih keluar. Baca halaman di sininya ya. Keluaran tahun 2021 ya. Dan terjemahannya tahun 2021. Ingat itu. Jadi beli kitab suci yang dengan terjemahan yang baru dan Anda akan membaca lebih asik, menurut saya sih lebih jauh lebih asik. Oke, sekarang ke sini. Saya ini pembicara anak muda. Jadi saya minta maaf kalau banyak gaya ya, minta maaf ya banyak gaya ya. Ya olahraga leher sedikit lah ya. Oke, saya akan membacakan. Judul utamanya adalah Yesus memanggil murid-murid yang pertama. Perhatikan berapa kata kerja yang dilakukan oleh Yesus. Ini penting. Berapa kata kerja yang dilakukan oleh Yesus. Ketika Yesus sedang berjalan menusuri Danau Galilea, ia melihat dua orang bersaudara, yaitu Simon yang disebut Petrus dan Andreas, saudaranya. Mereka sedang menebarkan jala di danau, sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, mari ikutilah aku dan kamu kujadikan penjala manusia. Mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti dia. Setelah Yesus pergi dari sana, dilihatnya dua orang bersaudara yang lain lagi, yaitu Yakobus anak Zabedius dan Yohanes saudaranya, bersama ayah mereka Zabedius sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus memanggil mereka dan mereka segera meninggalkan perahu serta ayahnya lalu mengikuti dia. Mari kita hening sejenak. Roh Kudus, kami mengundang Engkau hadir di tempat ini dan bersama dengan kami. Kami mengundang Engkau untuk berbicara sesuai dengan kehendak-Mu. Biarlah malam ini Dena semakin kecil dan Yesus semakin besar. Sehingga apa yang kuwartakan, apa yang ku-sharingkan menjadi semangat yang baru, iman yang menyala-nyala. Sehingga setiap dari kami bisa menangkap cinta-Mu. Inilah kami semua, kami ingin memberikan tubuh, jiwa dan darah kami kepada Engkau juga Yesus, bersatu dengan-Mu. Semua orang kudus terutama Bunda Maria, doakanlah kami pada saat ini. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa. Minta maaf, ini sebenarnya kalau di persekutuan doa tuh di awal sama di ending. Kayak di dalam misa, di awal sama di ending. Suka-suka bikin tanda salib ya. Tapi ya minta maaf karena sini ada Pak Agus, sebentar lagi saya ditegur kayaknya. Oke, kita lihat
Ada berapa kata kerja di sini? Melihat, keren. Terus apa lagi? Mengikuti, berjalan. Ada lagi yang Yesus lakukan? Menusuri. Yesus berkata. Perikop ini dimulai dengan tempat dan kemudian apa? Yesus melihat. Yesus berkata. Ini sangat menarik. Artinya apa? Yang benar-benar dipanggil adalah pertama kali siapa? Aktifnya Yesus. Yesus melihat dan Yesus berkata, ikutilah aku. Pertama-tama Yesus memanggil, pertama-tama Yesus melihat. Ada 2 kali kata melihat di sini, artinya cukup penting. Dan kemudian ikutilah aku. Saya nggak tahu ya, kalau ada orang sekarang di sini katakan gini, ikutilah saya, kamu akan kujadikan tinggalin semua nggak? Saya rasa enggak. Zaman sekarang tuh jadi orang baik tuh susah, bener nggak? Kita baru baikin orang, oh ini ada apa ini dia? Jadi sekarang jadi orang baik susah. Mau jadi orang jahat kayaknya lebih gampang deh ya. Itu tuh dia habis main ini dapat uang, ayo kita ikut, ya. Jadi orang, saya nggak tahu apa yang membuat Simon ya dan Andreas melihat Yesus, kemudian berani meninggalkan semua mengikuti Yesus. Dan waktu mereka mengikuti Yesus, Yesus melihat lagi Yohanes dan Yakobus. Dan mereka meninggalkan semua mengikuti Yesus. Cerita ini tidak bermaksud kita disuruh tinggalkan semua mengikuti Yesus. Itu panggilan untuk suster, pastor dan yang lainnya. Tapi intinya ini, poin yang pertama adalah kalau mau ikut Tuhan, ikutlah dengan totalitas. Tidak dikatakan tinggalkan keluarga, tapi kamu punya hati. Saya ingat satu buku yang saya baca dari Romo Huyken, melayani Tuhan adalah menyatukan hatiku dengan hati Tuhan. Waktu kita menyatukan hatiku dengan hati Tuhan, maka sepertinya kita tahu kita diarahkan kemana. Nah ini dia, untuk menjadi panutan, wah susah sekali ya tema hari ini tuh jadi panutan. Saya katakan mari pertama lihatlah waktu Yesus melihat kita. Maka kita berani mengatakan tinggalkan semua dan mengikuti Dia. Pertama, totalitas. Yang kedua, menarik lagi di sini. Setelah Yesus ajak mereka meninggalkan semua. Bahkan di sini ada kata perahu juga 2 kali, artinya cukup penting. Dalam kitab suci kalau ada kata yang diulang artinya cukup penting ya dicari tahu. Perahu. Pertama adalah Yohanes dan Yakobus dan papanya di dalam perahu. Begitu Yesus panggil, mereka meninggalkan perahu. Artinya apa? Meninggalkan comfort zone. Tidak gampang ya. Dan apa yang terjadi? Kita tahu kehidupan mereka. Mereka melayani, bukan lagi dilayani. Teman-teman, saya hari ini kalau mau dibilang contoh, tips banyak banget. Tapi hari ini saya mau ngajak kita untuk melihat Yesus dan menyadari bagaimana Yesus melihat kita. Maka saya mau kasih 3 tips. 3 tips yang membuat kita benar-benar tahu, kalau aku sudah melihat Yesus, maka 3 tips ini harusnya bisa aku jalankan dan aku moga-moga menjadi panutan. Pertama, saya mengajak kita bebaskan diri kita dari kemarahan, dari dendam. Saya dari anak broken home. Tadi ibu ini kesaksian bahwa Konghucu sama. Saya juga dibaptis dewasa. Saya dibaptis dengan sangat lucu. Saya dibaptis supaya KTP saya ada agama Katolik, kelihatannya keren aja. Jadi saya belajar 1 tahun, saya tidak tahu saya belajar apa. Yang penting absen. Maaf suster, tapi ini kenyataannya. Ya yang penting absen. Tapi akhirnya saya mengajak semuanya untuk menyadari bahwa ternyata panggilan menjadi Katolik ini tidak gampang. Pertama, apakah saya bisa melepaskan dendam dan kemarahan? Saya waktu SD kelas 1
pernah dendam sama orang sampai saya umur 24. Gara-gara pernah nonton kartun Doraemon. Ini kan anak muda semua ya, saya nggak lihat orang tua loh. Ya, anak muda semua ini, benar ya kan? Doraemon pernah nonton ya, kalau itu ada yang gemuk sekali namanya Giant. Terus ada kartun yang namanya Shinchan. Ini kan anak-anak semua ya. Ya. Dia Shinchan itu punya seekor anjing namanya si Putih. Kalau di dalam kartun dia kecil banget, ya. Bayangkan waktu itu saya sekecil itu, ya. Dan di dalam kelas ada yang namanya Willy, nama dia Willy. Dia besar sekali. Mama saya adalah tipe orang yang tidak banyak membeli macam-macam. Karena papa saya punya, kacau lah, keluarga saya kacau. Papa saya punya anak 13, ya, istrinya 2, jadi kacau. Oke, jadi saya cuma punya sebuah pensil. Waktu saya lagi nulis, pensil saya jatuh. Lonceng berbunyi untuk istirahat. Saya mau ambil, tahu nggak? Si gemuk Giant itu datang dan menginjak pensil saya. Dan waktu itu tentu saja kelas belum ada tehel-tehel kayak gini, jadi dia menginjak pensil saya dan dia menggunakan kaki dia begini. Terus saya bilang, kembalikan pensil saya. Tahu dia bilang apa? Sembah saya. Namanya saya juga kecil ya, dia besar sekali ya. Langsung saya berlutut. Terus saya bersembah dia. Terus dia bilang, sembah saya berlutut, saya sembah benar, saya nangis habis-habisan. Sampai lonceng istirahat selesai, saya ambil pensilnya, sudah tidak berbentuk. Dan hari itu saya nangis seharian. Saya tidak pernah akan lupa, itu kelas 1 SD. Tuhan baik sekali, saya 1 SD sampai kelas SMP, 1 kelas terus sama dia. Coba, Tuhan tuh luar biasa baik. Jadi tiap kali lihat dia, saya minor. Lihat dia, saya pergi. Sampai satu hari, saya singkat cerita, saya datang ke pertemuan seperti ini. Hidup saya nakal ya, saya dulu rokok, saya dulu itu ya tinggal sama cowok. Pokoknya hidupnya berantakan. Saya pengen berubah lah intinya itu ya. Saya datang ke pertemuan seperti ini bukan karena mau dengar firman Tuhan juga, karena mau makan. Jadi Tuhan tuh panggil saya tuh dengan cara aneh-aneh. Karena saya nggak ada uang makan, jadi saya pikir pertemuan seperti ini selalu ada makan. Terus jadi tiap kali otak saya, sebentar lagi gado-gado, sebentar lagi sate. Pikiran saya selalu begitu. Saya datang terus ke pertemuan itu, terus kemudian ada satu orang mendadak datang ke saya, pembicara waktu itu dia bilang gini, pembicara senior ya, saya nggak kenal benar, tapi dia datang ke saya. Kamu ini banyak masalah katanya, kamu ini banyak luka batin, kamu harus bereskan. Ya namanya saya anak nakal ya, datang ke sini kan cari makan ya, nggak kepikiran. Tapi dia bilang, kamu harus sembuh, kamu akan dipakai Tuhan. Jadi saya nggak terpikir lah. Ternyata dia bilang sama saya, kamu pulang ke rumah kamu bilang sama mama kamu sayang sama kamu. Orang Cina mana mungkin ya begitu ya. Kalau mama papa beli makan artinya dia sayang, titik. Dia nggak akan bilang dia sayang sama kita, ya kan? Terus kita kalau pulang beli sesuatu untuk dia artinya kita sayang sama dia, ya kan? Jadi kita tuh nggak ngomong. Nah, saya ternyata setelah saya renungkan, banyak orang yang melukai saya. Saya mengalami pelecehan seksual, saya mengalami banyak hal sekali. Tapi ternyata kasus pensil saya dihancurin itu sangat melukai saya. Jadi saya pulang, saya dari Riau, saya terbang ke Riau, saya pulang Jakarta, saya pulang ke Riau, saya mencari Willy. Waktu saya mau keluar rumah, kan seperti biasa ya, orang daerah kan bilang, kamu mau kemana? Saya mau ketemu teman saya, anaknya siapa? Anaknya si ini. Terus kakak saya bilang begini, kamu gak dengar ya apa yang terjadi? Saya bilang kenapa? Si Willy itu meninggal. Berapa bulan yang lalu dia bawa motor kecelakaan. Dia tabrak tiang listrik dan jam 12-an, terus ambulan datang, segala macam datang, dia meninggal di tempat dan waktu dibawa dimandikan otaknya ketinggalan dan papanya harus bawa senter mencari otaknya. Saya menyimpan kemarahan berpuluh-puluh tahun, hampir 20 tahun.
Tapi ternyata menurut Anda, Willy ingat gak? Saya yakin enggak. Kita cewek-cewek biasanya gini kan ya, cewek-cewek ya maaf ya. Oh belum nikah ya, kapan nikah? Oh pulang sakit hati, yang ngomong udah lupa. Lu yang inget-inget gitu kan ya. Jadi bayangkan di situ saya belajar 1.1. Lepaskan kemarahanmu, lepaskan dendammu, yang sakit nanti kita. Ya, saya ingat sekali waktu saya sekolah kitab, saya di kitab suci punya dosen namanya Pak Stephen Leck, dia bilang begini, saya tidak punya orang yang saya tidak suka. Waktu itu kita lagi diskusi, musuh orang yang suka tidak suka di dalam kelas. Mendadak dia bilang, saya nggak ada orang yang saya tidak suka. Mana mungkin, ya kan? Apalagi dia guru yang pasti banyak, nggak ada. Terus dia bilang, saya beritahu kalian kenapa saya tidak ada. Karena saya tidak pernah menciptakan orang yang saya tidak suka di dalam pikiran saya. Wah, itu benar-benar membuka mata saya. Jadi teman-teman, kalau kita sudah bisa melihat Yesus, maka satu ya adalah melepaskan dendam kita dan tidak ada lagi like and dislike. Ada yang orang yang kita suka banget, orang yang kita tidak suka banget. Lupakan itu, adalah pasti ada. Tapi dalam arti yang tidak suka itu jangan dijadikan musuh kamu. Orang kalau punya musuh tuh sebenarnya lucu juga. Pernah makan yang diingat musuhnya, terus nggak bisa makan. Nonton TV, kesel banget. Itu yang semuanya pokoknya orang itu malah muncul terus. Untuk apa juga? Belum tentu dia ingat salah dia. Jadi teman-teman, satu, saya mengajak kalau kita sudah dilihat oleh Yesus dan diajak untuk ikutilah aku, pertama, lepaskan dendammu. Biar kita menjadi orang yang bebas. Biar kita menjadi orang yang asik. Ya, yang kedua, kalian pasti tahu, ini siapa? Beatles, let it be, let it be. Ya, sampai seheboh ini zaman dulu K-pop itu ya sebenarnya ya mirip-mirip ini. Tapi saya bertanya, sekarang Beatles ada di mana? Apakah masih ngetop? Ngetop di hati kita yang umur-umur segitu ya. Yang nonton Doraemon sudah nggak tahu dia siapa. Saya kalau bawa ginian di anak muda nggak ada yang tahu dia siapa. Artinya kalau Yesus sudah melihat kita dan berkata, ya ikutilah aku. Dan kalau kita mau jadi murid-muridnya, apa yang kita harus lakukan? Katakan tidak pada popularitas dunia. Kita sering sekali pengen dipuji. Tadi saya baru ketemu dengan katekis Kim Taegon juga. Sering sekali kalau kita lakukan sesuatu yang baik kan di misa Romo selalu terima kasih si A, si B, si C, ada satu nggak diucapin jadi dia sakit hati. Teman-teman, akhirnya kita kalau bisa populer dan yang lain-lain itu berkat siapa? Tuhan, bukan kita. Ya, saya sekarang jadi misionaris. Saya sekarang ada saya tinggal berapa bulan di Kalimantan, tapi tahun ini confirm seterusnya 3 tahun ke depan saya akan di Jakarta. Jadi berapa tahun kemarin itu saya baru keliling Keuskupan Manado selama hampir 1 bulan di Sulawesi Utara. Kalau orang lihat saya selalu tadi kagum, kamu hebat sekali, hebat. Karena gini ya, saya ke tempat yang tidak ada listrik ya, tidak ada air bersih ya. Kalau Manado masih oke lah, tapi Kalimantan, saya harus tunggu hujan untuk minum, untuk mandi, dan satu orang 1 matahari, panasnya minta ampun. Ya, jadi kalau Jakarta panas belum ada apa-apa, sana satu orang 1 matahari. Saya selalu kalau cerita ini orang kagum. Percaya enggak? Saya ini orang kota, enggak mungkin saya bisa seperti ini. Saya bisa seperti ini karena Tuhan. Kamu dan saya bisa seperti tadi ibu yang katakan, saya bisa duduk di sini, saya mengucap syukur dan tadi saya katakan, Bu, kamu pasti bisa merasakan cinta Tuhan. Kalau bukan popularitas yang kita cari, maka setiap pelayanan dan segala macam itu akan berjalan sangat asik. Ya, saya nggak mungkin lah, beneran, bayangin tempat tinggal tidur di karpet, nggak ada apa-apa, binatang banyak, nggak mungkin bisa. Saya kalau mau mencari popularitas akan tinggal di Jakarta dan asik-asik segala macam. Tapi teman-teman,
saya ini masih jauh, tapi saya bisa tiap hari tuh sampai saya pengen bangun tuh makan sesuatu. Gampang loh Bu, makan apa? Bakwan. Kenapa? Kalau di daerah itu susah sekali makan makanan gorengan. Kenapa? Enggak ada minyak. Jadi kalau mereka mau beli minyak, mereka harus ke kota. Itu bisa sampai 5 jam, 6 jam atau naik perahu berapa jam baru bisa ke kota. Dan minyak bukan jadi makan gorengan, bukan jadi makanan dia. Jadi pernah aku sekali bangun pagi sebelumnya, aduh asik banget kalau ada bakwan goreng. Sesimpel itu loh. Ya, kalau kita bisa mengosongkan diri, maka popularitas bukan menjadi lagi tujuan kita untuk melayani, mencintai, dan juga melakukan hal-hal yang mungkin orang anggap bodoh. Kalau itu yang kita cari, maka kita akan sangat kecewa kalau orang tidak mengucapkan terima kasih atau namamu disebut atau apapun. Saya cuma bisa katakan Beatles pernah menjadi grup yang sangat amat terkenal. Tapi sekarang, anak-anak sekarang gak ada yang tahu dia siapa. Maka hari ini saya mau menawarkan satu hal juga. Anda tahu, teman-teman tahu, untuk menjadi popularitas, untuk menjadi tetap populer dan tetap hebat, belajar dari para santo dan santa. Mereka tidak pernah, aku loh yang paling hebat. Maka hari ini ada yang tahu ini siapa? Santa Bernadette. Saya ambil dia pertama karena dia adalah nama baptis saya. Kalau yang pernah ke Lourdes, dia adalah santa pelindung orang sakit. Maka di situ banyak sekali terjadi penyembuhan. Ya, dia ini sampai dia meninggal. Jadi ceritanya ini dia punya kerendahan hati yang sangat luar biasa. Bunda Maria hadir. Teman-teman, kalau ada penampakan di gereja Katolik yang katakan sah, itu benar ya. Kenapa? Gak mungkin tidak, karena sudah diuji dengan segala macam. Psikolog, dokter dan segala macam sudah menginterview dia dan tempat itu terjadi mukjizat. Gak bisa tuh, tahu gak? Di gedung itu ada wajah Yesus, mari kita ke sana wajah Yesus. Nggak ada, Katolik nggak ada begitu. Katolik kalau ada wajah Yesus itu harus dicermati benar atau tidak, dan itu biasa bertahun-tahun. Ya, ini ceritanya panjang tapi saya singkat aja. Dia setelah ada penampakan dan dikatakan benar penampakan itu, apa yang terjadi? Dia masuk ke biara. Waktu Bernadette masuk ke biara, ya, tempat ini dibikin sedemikian, namanya groto, dibikin gua yang bagus, ya, gua yang bagus supaya orang bisa berdoa di situ. Tapi tahu teman-teman, Bernadette tidak pernah hadir di tempat itu, karena madrenya, pemimpin biaranya bilang, kamu tidak perlu hadir di situ, karena bukan kamu yang akan menjadi tujuan orang datang, tetapi Bunda Maria. Popularitas. Kalau kita bisa matikan popularitas, ingat, itu artinya kita sudah bisa melihat Yesus. Ada yang tahu ini siapa? Fransiskus Assisi. Dia adalah pelindung binatang dan lingkungan, ya. Jadi dia bisa bicara dengan binatang dan Fransiskus Assisi ini adalah orang yang saudagar. Jadi papanya tuh bisnismen, penjual kain. Satu hari dia masuk ke sebuah gereja yang runtuh. Ceritanya panjang juga lah, runtuh. Terus di situ dia mendengarkan suara salib itu berbicara seperti ini, bangunlah gerejaku. Dan dia pulang, dia seperti orang gila. Kain-kain bapaknya itu dikasih-kasih ke orang-orang miskin. Papanya pulang marah. Terus papanya bikin satu acara besar. Ada uskup hadir, ada gubernur segala macam hadir, dan papanya minta dia pilih. Mau tetap menjadi anak dia, yaitu kembali seperti biasa, jangan seperti orang gila karena dia mau meninggalkan semua, atau kamu tinggalkan semua dan kamu pergi. Apa yang dilakukan Fransiskus? Dia membuka bajunya semua di depan orang dan dia kembalikan ke papanya dan dia katakan, saya mau bangun gereja. Dan pada saat itu uskup yang hadir membuka jubahnya dan ditaruhkan ke Fransiskus. Dan Fransiskus saat itu ke gereja yang runtuh, dia ambil batu, dia mau bangun gereja, dan kemudian dia sadar bukan bentuk fisik gereja yang disuruh dibangun, tapi gereja
yaitu manusia dan keseluruhan iman gereja yang harus dibangun. Maka dia mengajak para teman-teman yang ikut dia semuanya, akhirnya mereka jadi ordo. Tahu kenapa kepalanya dibikin bolong? Supaya bukan orang tidak melihat rupa, tidak melihat wajah. Tahu kenapa bajunya ini warna coklat? Karena sama dengan alam. Terus kenapa belakangnya itu ada topi? Supaya kalau dikasih makanan bisa taruh di belakang. Ini adalah janji-janji mereka, ikatan-ikatan ini. Dia menciptakan ini kemudian terus menerus sampai ke sekarang. Di dunia Fransiskan ada 3 ya, konventual sama kapusin dan juga yang di dunia pastor yang paling banyak adalah Fransiskan. Orang yang mendadak berubah, tapi teman-teman dia nggak pernah minta dipuji, dia nggak pernah bilang dia hebat. Ya, berikutnya ada yang tahu ini siapa? Pasti tahu. Karena pasti ada yang masih lahir di tahun sekian. Pater Pio ini adalah santo pelindung orang menderita sakit dan stres. Ya, dia ini sangat terkenal. Pasti di sini juga pernah ada yang ke sana. Dia ini ceritanya kena ada stigmata. Terus kata gereja, kamu bohong. Dimasukin ke biara, selama hampir 10 tahun dia gak boleh ketemu orang selain pengakuan dosa dan hidup bersama dengan orang biara itu. Kalau orang ngaku dosa, dia sebelum orang masuk dia udah tahu dosa-dosanya apa. Serem ya. Nah, yang menarik banyak sekali cerita mengenai Pater Pio. Dia ngomong dia ada di sini tapi dia juga ada di misalnya di Yakobus. Jadi dia ada be located. Ada satu cerita yang menarik juga mengenai Pater Pio. Ada satu kali seorang pilot bawa tahun 60-an, tahun 66 kalau nggak salah. Tahun 70-an, 76 kalau nggak salah. Ada seorang pilot lagi bawa pesawat, terus dia lihat seorang kakek. Seorang kakek lagi muter, lagi di situ, suruh dia putar balik. Tahun 66 benar. Suruh dia putar balik. Terus dia bingung, tapi nggak tahu apa yang menggerakkan dia putar balik. Setelah dia kembali, dimarah-marahin kan sama passenger kan. Tahu apa yang terjadi? Ternyata di depan dia ada badai yang sangat besar. Terus dia bilang ada seorang kakek terbang, suruh saya kembali. Kan semua orang bilang pilotnya gila ya. Ternyata waktu itu dia lihat Pater Pio ada di TV dan lagi bawain misa dan dia bilang itu kakeknya. Kita ini banyak sekali santo-santa yang menjadi panutan kita. Mereka itu gak pernah bilang saya hebat. Selalu mengajak kita lebih dekat dengan Tuhan. Terakhir ada yang tahu ini Santo Yosef from Carpentino, relikuinya ada di Atmajaya. Dia adalah seorang santo pelindung murid-murid yang mau ujian. Nah, boleh minta orang-orang kebutuhan khusus dan juga astronot. Kenapa? Karena dia bisa terbang. Dia adalah seseorang yang tidak bisa baca berpuluh-puluh tahun. Saya nonton film itu sama bacanya kalau nggak salah dia baru lulus SD itu hampir umur 20 apa 19. Dan waktu dia seneng banget, dia dapat sertifikat, dia pulang ke mamanya, saya lulus. Mamanya pakai sertifikat itu ketok dia, kamu orang kecil-kecil udah lulus, kamu udah umur gitu. Terus mamanya itu banyak cerita yang lucu, dia dibawa untuk menjadi pastor. Lah mana bisa, baca aja nggak bisa, tapi mamanya tiap hari kayak janda yang tiap hari ketok-ketok pintu itu loh, ketok terus, terus akhirnya dia diterima bukan jadi pastor, jadi bersih-bersih. Jadi seminaris tapi bersih-bersih. Nah satu hari dia lagi bersihin sesuatu, dia diganggu sama temannya, ada satu patung Bunda Maria jatuh. Terus di situ dia dimarahin, dia dihukum untuk jaga sapi. Nah dia ambil kepala Maria yang itu yang hancur itu, dia taruh di sebuah gua dan tiap hari dia doa di situ. Ada satu kali teman dia, mereka karena dia bodoh ya, terus ngomong patah-patah, jadi tiap kali lewat, lihat di gua itu suka ada terang. Pas mereka ngintip, ternyata si Joseph ini bisa terbang, dia lagi berdoa. Terus makin lama makin takut, semua orang takut. Satu hari ada uskup datang di biara itu,
dan gak bisa tidur. Dan malam itu ada sapi yang melahirkan. Si Yosef ini melahirkan sapinya dan temenin sapinya. Uskup itu lagi jalan dan jalan ke dekat dapur dan dia melihat Yosef tidur bersama dengan sapinya dan mereka ngobrol sampai jam 3 pagi. Dan apa yang terjadi? Bapak uskupnya minta pemimpin biaranya bilang gini, ajari dia baca, ajari dia sampai dia jadi pastor. Dan singkat cerita dia jadi pastor, tiap kali kalau bawa misa kadang-kadang dia suka terbang. Jadi putra altarnya harus tarik dia kembali. Menarik sekali. Ini adalah santo-santa yang mungkin kita lupakan, tapi mereka melihat Yesus. Kenapa? Karena dia yakin banget Yesus melihat dia begitu dalam sehingga ada perubahan di dalam hidupnya. Cita-cita saya adalah menjadi santa, beneran. Saya ingin sekali suster, nanti satu hari suster doanya begini, Santa Dena Sukiato dari Indonesia, doakan kami. Saya ingin menjadi santa. Dan semua dari kita sebenarnya dilahirkan menjadi santa dan santo. Inilah yang harus kita benar-benar jadi panutan untuk orang lain. Karena kenapa? Kita sudah melihat Yesus melihat kita. Terakhir, kalau sudah melepaskan dendam, kalau sudah tidak mencari popularitas, maka tugas kita berikutnya adalah saya berkati dunia. Bukan berkati gereja, rumah saja, dunia. Ya, dunia. Kita berkati dunia. Kalau hanya memberkati rumah semua orang bisa. Kalau berkati gereja saja juga bisa, tapi dunia. Jangan bilang saya mau melayani yang sekitar saya aja. Dunia, bisa enggak? Pasti bisa. Pasti bisa. Kenapa? Karena Yesus melihat kita. Karena Yesus berkata, ikutilah aku. Sekarang Kelapa Gading ini punya 25.000 umat. Kalian mempunyai paling banyak lingkungan dan wilayah, tidak terhitung. Berapa dari sini yang aktif di paroki, yang benar-benar mau mengkontribusikan waktu dan yang lain-lain untuk paroki. Gereja membutuhkan kita semua. Sebelum memberkati dunia, tanya apa yang bisa kulakukan untuk gereja. Teman-teman, di sini nih banyak sekali dibutuhkan katekis ya, terutama apalagi sekarang bina iman diberikan kepada wilayah. Wilayah itu butuh sekali. Dan setiap tahun minta maaf yang komuni pertama lah, yang krisma remaja lah, dewasa lah, yang dibaptis lah, baptis bayi lah, segala macam. Kalian paroki yang paling besar. Butuh banyak orang. Daftarkan dirimu, jangan sampai sayang apa yang kalian pelajari. Ya, saya pernah hadir baptisan bayi, pecah rekor menurut saya yang pernah saya hadir. 78 baby dibaptis, sampai udah ributnya udah nggak ketolong. Tapi ini Kelapa Gading, Kelapa Gading. Benar, ini tempat yang sangat asik sebenarnya dan gereja membutuhkan kita semua. Kita belajar dari Mother Teresa mengatakan, lakukan perkara kecil dengan cinta yang besar. Kanda, kamu dan saya hanya memungut sampah, buang sampah pada tempatnya, itu sudah melakukan ini. Saya dengan teman-teman di Blok Q melayani anak berkebutuhan khusus, ya tadi saya cerita. Orang tua yang punya kebutuhan khusus itu selalu sedih kalau melihat orang tua posting, anak saya lulus. Mau TK, SD kan sekarang TK aja sudah heboh ya, udah pakai toga ya. TK aja udah begitu, TK, SD. Dan dia bilang, kapan anak saya bisa seperti ini? Dan saya ingat, satu ibu mengatakan gini, nanti kita mati, Tuhan gak pernah kok tanya sertifikat anak kita. Dia bilang, jadi kita mati, anak kita mati, ya nanti tetap akan masuk surga. Jadi bukan sertifikat yang membuat dia masuk surga. Waktu ibu itu cerita, hati saya benar-benar merasa ini yang terjadi pada kita juga. Kita terlalu mengejar kesuksesan sini dan sana segala macam, tapi kita lupa untuk memberkati dunia. Saya kenal banyak orang yang rumahnya besar segala macam, tapi minta maaf untuk berbagi itu sangat sulit. Coba belajar untuk berbagi.
Dan setelah kita berbagi, kita diingatkan sama-sama teman-teman. Baca, kita semua diutus. Ada Yesaya mengatakan, ya, waktu Tuhan bilang, siapa yang akan diutus? Yesaya mengatakan, inilah aku, utuslah aku. Bukan ini aku, utuslah dia. Bukan ya, ini aku, utuslah aku. Maka teman-teman, pertama, kalau kita sudah dilihat Yesus, artinya kita dipilih untuk menjadi santa dan santo dunia. Lepaskan kemarahanmu. Emang kalau kamu menang, kamu kenapa? Ya, emang kalau kamu menang, kamu hebatnya di mana? Ya, 1, lepaskan dendammu. 2, tidak perlu cari popularitas. Popularitas di mata Tuhan jauh lebih penting. Yang ketiga, kalau kita sadar Yesus melihat kita dan panggil kita, maka inilah aku, utuslah aku, berkatilah dunia. Dunia akan semakin indah kalau semua datang dan mengatakan, ini aku, utuslah aku untuk memberkati dunia. Semoga kita semua malam ini disadarkan, aku adalah santa, aku adalah santo, yang diutus Tuhan untuk memberkati terutama Kelapa Gading ini. Tuhan memberkati kita. Mari kita tutup. Saya kesini sebentar ya, karena ada lagu yang saya pasang tadi. Nanti kita pakai kau ku kagumi. Tolong ada yang bantu saya nyanyi ya. Ya, kasihmu tiada duanya. Semuanya bisa kali ya. Kalau gitu saya. Ini nanti kita tutup dengan doa Fransiskus Assisi. Mari kita. Ya, siap. Yesus, terima kasih. 2000 tahun yang lalu Engkau melihat Simon, Petrus, Yohanes, Andreas dan Yakobus. Dan malam ini kami mengundang Engkau sekali lagi melihat kami dan berkata, ikutilah aku. Ajarlah kami dengan total mengikuti Engkau. Ajarlah kami menjadi santo dan santa dunia, sehingga kami tahu bagaimana melepaskan semua kemarahan kami, sehingga kami menjadi orang merdeka. Kami sungguh-sungguh dapat mengenal cinta-Mu, dan kami tidak lagi mencari popularitas, tetapi kami mau menjadi berkat untuk dunia. Tuhan Yesus, tolong kami. Tuhan Yesus, tolong kami. Saya akan memberikan beberapa saat, hanya Engkau dan Yesus. Kalau hari ini ada kemarahan atau dendam, katakan, Tuhan Yesus, aku mau melepaskan ini semua untuk-Mu. Aku mau memberikan ini sebagai persembahanku untuk-Mu. Karena aku tahu hanya dengan melihat Engkau, luka-lukaku akan Engkau gantikan dengan damai sukacita. Dengan melihat Engkau, maka kami tahu kami adalah manusia yang rapuh. Kami bukan lagi orang hebat dan tidak akan mencari popularitas. Dengan melihat mata-Mu, kami mau memberkati dunia. Setiap yang mengenal Yesus akan mengagumi Dia. Setiap orang yang mengenal cintanya dan merespon imannya, iman kita akan ditambahkan. Maka malam ini kita belajar mengagumi Yesus seperti para santo dan santa, begitu dekat dengan Yesus, begitu tahu apa yang harus Dia lakukan untuk dunia. Yesus, ajarlah kami untuk mengagumi Engkau sehingga kami dapat diutus menjadi berkat dunia.
kasih-Mu tiada duanya, sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Ku kagumi dalam hati kasih-Mu tiada duanya, sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Sekarang ambil waktu untuk mengagumi Dia di dalam keheningan. Semoga kita, jiwa dan roh kita mengagumi Yesus. Shikirama karamaya saraya karaya saraya daramaraya sa. Mari kita bangkit berdiri dan katakan sekali lagi, Kau kukagumi. Kau kukagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya, sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya, sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya, sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Mari taruh tangan kananmu di dada. Tuhan Yesus, inilah aku. Kami mau mendengarkan apa yang Engkau katakan. Ikutilah aku, dan kami semua akan menjadi berkat untuk dunia. Inilah aku Tuhan, inilah aku, berkatilah aku. Biarlah tangan yang diciptakan Tuhan ini sekarang mengalirkan cinta, mengalirkan hujan sukacita, sehingga setiap sel tubuh kita disentuh dengan cintanya. Yesus, saat ini ajarlah kami untuk melepaskan dendam kami. Ajarlah kami untuk mengatakan, aku mau menjadi santo dan santa. Melepaskan semua kemarahanku. Tuhan Yesus, kami tidak lagi mencari popularitas, tapi kami mau memberkati dunia. Dengan tangan di dada kita nyanyikan sekali lagu ini, supaya kekaguman kita dapat direspon dan cintanya dapat terus mengalir. Ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya, sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Sekali lagi.
kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. 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 Mari kita menikmati beberapa saat disentuh oleh Yesus melalui tangan kita. Tuhan, Engkau telah memberkati aku, sekarang saatnya mari kita arahkan tangan kita ke kotak, ke bowl ini yang mengatakan, Tuhan, ini adalah teman-teman kami yang telah menuliskan intensi mereka. Inilah tangan kami, tangan yang mengalirkan kasih, tangan yang mau mendukung teman-teman kami. Kami tidak tahu apa yang mereka butuhkan secara finansial, secara kesehatan, secara keturunan, apapun Tuhan Yesus. Kami hanya katakan, kami percaya mereka mengandalkan Engkau. Apapun yang mereka temui nanti di dalam perjalanan hidup mereka, mereka tidak pernah akan berjalan sendiri. Inilah tangan-tangan kami yang ingin mendukung mereka di dalam doa-doa kami. Shikira makaramaya karaya saraya karmakira marala daramaya makaraya syara maraki marala daramaraki maramaralaya sakaraya tara marala maranataya saraya daya. Dan kami percaya para orang kudus, Engkau juga akan mendampingin teman-teman yang telah memasukkan doa-doa mereka. Doa orang benar sangat besar kuasanya. Biarlah doa-doa mereka seperti asap yang wangi sampai ke surga. Dan juga kami mau berdoa untuk keluarga kami. Satu persatu dari keluarga kami percaya Engkau ada janji, satu orang diselamatkan maka seluruh keluarga akan diselamatkan. Kami akan melihat pelangi kasih Tuhan, karena kami tahu Engkau akan hadir di tengah-tengah kehidupan kami, dan Engkau akan menjadikan kami pembawa damai-Mu. Kita sama-sama doakan bersama-sama doa Fransiskus. Bisa di switch. Biar doa ini menjadikan kita pembawa damai dimanapun kita berada. Ikuti saya ya. Tuhan, jadikan aku pembawa damai-Mu. Jadikan aku pembawa damai. Bila terjadi kebencian, Jadikanlah aku pembawa cinta kasih. Jadikanlah aku pembawa cinta kasih. Bila terjadi penghinaan, Bila terjadi penghinaan, jadikan aku pembawa pengampunan. jadikanlah aku pembawa pengampunan. Bila terjadi perselisihan, Bila terjadi perselisihan, jadikan aku pembawa kerukunan. jadikanlah aku pembawa kerukunan. Bila terjadi kebimbangan, Bila terjadi kebimbangan, jadikan aku pembawa kepastian. jadikanlah aku pembawa kepastian. Bila terjadi kesesatan, Bila terjadi kesesakan, jadikanlah aku pembawa kebenaran. jadikanlah aku pembawa kebenaran. Bila terjadi kecemasan, Bila terjadi kecemasan, jadikan aku pembawa harapan. jadikanlah aku pembawa harapan. Bila terjadi kesedihan, Bila terjadi kesedihan, jadikanlah aku pembawa kegembiraan. jadikanlah aku pembawa kegembiraan. Tuhan, semoga aku lebih ingin menghibur daripada dihibur, Semoga aku lebih ingin menghibur daripada dihibur, memahami daripada dipahami, memahami daripada dipahami, mencintai daripada dicintai. mencintai daripada dicintai. Sebab dengan memberi,
Sebab dengan memberi kami akan menerima. kami akan menerima. Dengan mengampuni Dengan mengampuni kami diampuni. kami diampuni. Dengan mati suci Dengan mati suci kami akan bangkit lagi untuk hidup selama-lamanya. kami akan bangkit kembali untuk hidup selama-lamanya. Bunda Maria dan semua orang kudus, terutama Santo Santa pelindung kami, doakanlah kami supaya kami sungguh dapat menjadi panutan juga untuk orang lain, dan setiap orang melihat kami, melihat Kristus yang jalan. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Tuhan memberkati kita semua ya. Amin. Terima kasih. Silakan. Puji nama Tuhan. Kita sudah begitu banyak mendapat berkat yang Tuhan sudah berikan. Maka sekarang kita juga mau menjadi berkat dan terang, terutama bagi persekutuan doa kita di tempat ini. Jadikan ku berkat-Mu Tuhan, jadi terang bagi sesama kami yang telah diselamatkan. Jadi terang Tuhan, bagaikan pelita yang menyala di tengah kegelapan, dan hidup bercahaya di depan semua orang, agar mereka lihat dan memuliakan Allah Bapa di surga. Bagaikan pelita yang menyala di tengah kegelapan, dan hidup bercahaya di depan semua orang, agar mereka lihat dan memuliakan Allah Bapa di surga. Agar mereka lihat, agar mereka lihat dan memuliakan Allah Bapa di surga. Kami persilakan dari pengurus, ada pengumuman. Ibu Tuti, silakan. Shalom, selamat malam Bapak Ibu semuanya. Terima kasih udah hadir. Kita bersama-sama mendengarkan firman pada malam ini, dan firman yang dibawakan, renungan yang dibawakan dengan Ibu Dena Sukianto sangat simpel dan sangat menyentuh hati sekali buat saya terutama, dan saya yakin yang lainnya juga akan merasa tersentuh. Yang saya garis besarkan, kita harus melepaskan dendam biar ada damai, dan kita hidup penuh sukacita dengan sesama. Dan juga hendaknya kita tidak mencari popularitas, karena popularitas itu ada masanya, mungkin akan suatu saat seperti roda, kadang di atas, kadang di bawah. Dengan itu kita akan lebih baik kita siap untuk diutus Tuhan dan jadi berkat buat dunia. Terima kasih Bu. Dan terima kasih juga buat Bapak Ibu yang sudah hadir pada malam ini, dan terima kasih juga untuk yang teman-teman Bapak Ibu yang sudah melayani, terutama untuk keyboard Bro Alvin, multimedia Bro Charles, dan soundman dengan Pak Yudi, dan juga
saudara-saudari kita yang sudah melayani dalam kolektan. Ada beberapa pengumuman, ada 2 pengumuman malam ini. Satu, pada Selasa pagi jam 10 pagi di tempat ini, tanggal 27 Agustus, ada renungan yang akan dibawakan oleh Ibu Lindawati Pielat dengan tema Hidup dalam Pimpinan Roh Kudus. Dan kedua, Kamis malam jam 19.30 di tempat ini juga, tanggal 29 Agustus, ada renungan dibawa oleh Bapak Yosep Masri dengan tema Siapa yang kau dengar menentukan kemenanganmu. Kepada Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir dalam pertemuan ini, mohon kesediaannya untuk berdiri dan saling berkenalan. Oh, enggak ada, orang lama semua ya. Dan bagi Bapak Ibu yang butuh didoakan secara khusus, dapat menghubungi pengurus PDKK, tim doa akan melayani Bapak Ibu secara khusus. Demikianlah pengumuman kali ini. Sekian dan terima kasih, sampai jumpa lagi minggu depan, Kamis. Selamat malam, Tuhan memberkati. Amin. Terima kasih Bu Tuti. Kita tutup persekutuan doa kita pada malam ini. Kita mau tutup dengan doa penutup. Selamat malam Silakan Bapak Bu Ibu. Lis. Sebelum kita akhiri persekutuan doa ini, mari kita tutup dalam doa. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat malam Bapa, Putra, Roh Kudus, Bunda Maria. Puji syukur dan terima kasih Tuhan buat persekutuan doa pada malam hari ini. Engkau sudah mengutus hamba-Mu Dena Sukianto yang sudah memberikan firman yang sungguh menguatkan bagi kami semua Tuhan. Engkau mengajarkan kepada kami agar kami boleh membebaskan segala dendam atau amarah kita Tuhan. Sehingga kami boleh Kau ajarkan menjadi orang yang Kau percaya, untuk Kau utus menjadi orang-orang yang memberikan panutan kepada orang-orang di sekitar kami. Tuhan, biarlah Kau asah kami terus Tuhan, Kau pimpin kami terus hingga menjadi orang yang berguna buat Engkau Tuhan, untuk melayani Engkau lebih dalam lagi. Tuhan, sebentar kami juga akan pulang ke rumah kami. Biarlah Kau iringi perjalanan kami untuk kami boleh bertemu, berkumpul dengan keluarga kami. Doa ini kami panjatkan Tuhan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat dan Pengantara kami. Amin. Amin. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Kita tutup dengan lagu bahwa Yesus selalu ada bagi kita semua, di setiap jalan kita, di setiap langkah kita, terutama di hati kita. Di setiap jalanku Engkau ada, di setiap langkahku Engkau ada, di setiap nafasku, dalam suka dukaku, Kau selalu ada bersamaku. Di setiap jalanku, di setiap jalanku Engkau ada, di setiap langkahku Engkau ada, di setiap nafasku, dalam suka dukaku, Kau selalu bersamaku. Yesus, 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 Kau jua penolongku. Yesus, Yesus, Kau juru selamatku. Yesus, Yesus, Kau sahabatku. Kau selalu ada bagiku. Yesus, 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 Tuhan
Yesus, Yesus, Kau juru selamatku. Yesus, Yesus, Kau Tuhan sahabatku, Kau selalu ada bagiku. Kau selalu ada bagiku. Kau selalu ada bagiku. Kau selalu ada bagiku. Selalu ada bagiku. Tuhan Yesus memberkati. Sampai berjumpa Kamis yang akan datang. Puji Tuhan.